Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi rumah keluarga Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak korban. Keluarga korban pun menyampaikan harapan agar hakim membatalkan vonis bebas Ronald Tanur. Kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke rumah keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guru, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan anak sematawayang korban yang masih berusia 13 tahun. Pendampingan tersebut dilakukan agar anak korban mendapatkan haknya seperti pendidikan dan pengasuhan. Selain itu, Kementerian PPPA mendukung proses kasasi yang diajukan keluarga dan kuasa hukum korban. Memastikan pengasuhannya, pengasuhan dan kelanjutan pemenuhan haknya lah, termasuk pendidikan, dan mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa keluarga sangat sayang sama putra Ananda putranya ya, lalu kemudian juga memastikan bahwa sampai kapanpun cinta mereka sama anak tetap akan terus diberikan. Pasca vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya juga menganulir tuntutan jaksa penuntut umum terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Usai putusan tersebut, pihak keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan restitusi atau ganti rugi sebesar 263 juta. Hal itu untuk membantu membiayai pendidikan anak korban yang kini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Kan kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Nah kalau mungkin sekarang ke anaknya gitu, karena itu restitusinya itu berapa? Kalau restitusi yang kemarin di putusan itu sekitar 263 juta ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya sekitar 260 juta. Nah rencana itu dari keluarga restitusinya itu akan diapakan? Restitusi kalau misalkan itu dibayarkan. Kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Keluarga berharap dalam proses kasasi pihaknya mendapatkan keadilan bagi korban dan anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita balik ke informasi lainnya, pemirsa. Kontribusi positif untuk masyarakat lewat program CSR Peduli Indonesia Timur digelar di Sorong, Papua Barat. Menyasar 8 lokasi, donasi yang diberikan berupa sembako, buku bacaan, hingga kegiatan olahraga anak. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2024, Solidaritas Erlangga, bagian dari CSR PT Erlangga dan PT Gelora Aksara Pratama melaksanakan program CSR Peduli Indonesia Timur di Sorong, Papua Barat. Kontribusi positif untuk masyarakat ini berlangsung dari tanggal 23 hingga 27 Juli 2024. Kami tanggal 23 Juli dalam rangka melaksanakan Hari Anak Nasional membantu beberapa panti asuhan, sekolah sepak bola, taman baca, sekolah dasar di Sorong. Selain untuk meningkatkan literasi membaca, program juga untuk mendukung bakat olahraga anak-anak, khususnya sepak bola di Sorong. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh tim Solidaritas Erlangga, sehingga kami anak-anak SSB bisa dapat berlatih dengan baik atas semua bantuan dan kerjasama dari tim Solidaritas Erlangga. Kami keluarga besar Panti Asuhan Bukit Kasih mengucapkan terima kasih kepada Solidaritas Erlangga yang telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Doa kami semoga Solidaritas Erlangga makin jaya, makin bikin banyak anak Indonesia menjadi pintar. Terima kasih. Program CSR Indonesia Timur rencananya berlangsung hingga Oktober 2024, mencakup Sorong, Sumba, Sumbawa, dan Ternate.
Salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta mendapatkan sertifikasi gedung ramah lingkungan, yakni Excellent in Design for Greater Efficiencies atau EDGE. Penghargaan didapat atas komitmennya dalam pengelolaan efisiensi energi dan sumber daya lingkungan. Mall Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan berhasil mendapatkan sertifikasi gedung ramah lingkungan, yakni Excellent in Design for Greater Efficiencies atau EDGE yang diberikan oleh IFC atau International Finance Corporation, sebuah lembaga yang mengeluarkan sertifikasi standar bangunan ramah lingkungan. Penghargaan yang didapat Mall Kota Kasablanka ini karena komitmennya untuk mengurangi dampak permasalahan lingkungan secara keseluruhan dari aspek operasional. Dengan penganugerahan sertifikat ini, Mall Kota Kasablanka menjadi pusat perbelanjaan yang memenuhi standar bangunan hijau ramah lingkungan. Untuk Mall Kota Kasablanka dipilih EDGE. EDGE adalah sertifikasi bangunan hijau dari IFC. Nah, dengan komitmen Mall Kota Kasablanka ini, mereka kemudian melakukan pendaftaran untuk dilakukan sertifikasi, di mana untuk mendapatkan sertifikasi itu harus melalui proses verifikasi dan audit yang cukup stringent. Penghargaan ini membuat para para tenant, para pengunjung yakin bahwa Kota Kasablanka ini concern dengan keadaan situasi iklim sekarang. Kalau sekarang ini kita lihat iklimnya kan makin aneh-aneh, jauh. Kita harus memperbaiki itu. Atas raihan penghargaan ini, Mall Kota Kasablanka berkomitmen untuk terus berupaya dalam mencegah pemanasan global dengan penggunaan material yang efisien untuk penghematan energi. Dari Jakarta, Moharlin Ainggus melaporkan. Sejumlah anak muda di Aceh mengembangkan produk inovasi sepeda listrik sebagai upaya menunjang kebutuhan UMKM, khususnya di industri kopi. Pengerjaan inovasi sepeda listrik yang dapat digunakan di berbagai keperluan ini dilakukan mahasiswa dari jurusan mesin Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Di workshop Amanah, selain menyediakan bengkel, juga disiapkan seluruh bahan baku, peralatan, tempat, serta kebutuhan tim yang lain. Pengerjaan 3 unit sepeda standar untuk penumpang dan 2 unit lain untuk keperluan mengangkut barang ditargetkan rampung pada akhir bulan Agustus 2024. Inovasi sepeda listrik ini diharapkan bisa menunjang kebutuhan UMKM, salah satunya kopi yang paling dikenal dari segi industrinya. Serangan hama tikus pada area persawahan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah makin mengganas dan mengakibatkan potensi kehilangan gabah sebesar 12 ton. Dinas Pertanian bersama para petani berjibaku menanggulangi hama tikus. Puluhan hektar area persawahan padi terancam gagal panen karena serangan hama tikus yang semakin mengganas di kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Berbagai upaya petani melawan serangan hama tikus dengan mercon tikus, pemasangan rumah burung hantu, dan pemasangan trap barrier system. Seperti para petani di 3 desa, dibantu oleh para petugas penyuluhan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga secara bergotong royong melakukan pembasmian hama tikus. Petani di Desa Penolih beramai-ramai membasmi hama tikus dengan menggunakan mercon tikus. Mereka mencari lubang yang digunakan sebagai rumah tikus. Satu persatu lubang diberi mercon tikus yang mengeluarkan asap belerang. Hasilnya, hama tikus di dalam lubang dan beberapa tikus yang ada keluar, namun kondisinya sudah mati terkena asap belerang. Di Desa Brobot, basmi hama tikus dengan memasang rumah burung hantu di pematang sawah. Burung hantu sebagai musuh alami tikus merupakan salah satu cara efektif untuk mengendalikan hama tikus. Lain lagi cara petani di Desa Prigi, pengendalian serangan hama tikus dengan memasang perangkap tikus atau dikenal istilah trap barrier system. Trap barrier system dengan
dengan membentangkan pagar plastik atau terpal setinggi 50 cm dengan dilengkapi perangkap tikus di setiap lubang tikus yang ada. Serangan hama tikus yang terus mengganas mengakibatkan kerugian para petani. Tanaman padi yang baru berumur 40 hari mengalami gagal panen akibat dirusak hama tikus. Gagal panen, pernah gagal panen. Berapa kali? Wong saya sendiri itu gagal panen pernah satu bau itu gagal, nggak dapat apa-apa. Tapi juga nggak dapat asuransi. Sekitar 17 jutaan lah. Untuk berapa luas lahan itu? Luas lahan itu sekitar 550 bin. Wilayah yang kita kendalikan dari bulan Januari sampai dengan saat ini, bulan Juli, sudah tercatat 245 hektar. Sebenarnya karena kita penanganannya lebih cepat, lebih sistematis bersama-sama dengan para petani, kelompok tani, sehingga dari target kita ada penurunan produksi 0,8% dari target, yaitu sekitar 12 ton. Nah, itu dari target kita sampai dengan Juli ini produksi di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 153.000 ton. Pembasmian tikus dengan 3 cara tersebut merupakan cara yang efektif untuk mencegah meluasnya serangan hama tikus. Di sisi lain, kekompakan para petani tumbuh lagi dalam memerangi hama tikus.